something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon, Miau. Dan seperti biasa, kali ini kita mau random reading, ngelihat kartunya ngajakin baca tentang apa. Ini Bunda paling seneng, soalnya kenapa? Biasanya kisah-kisah yang ditampilkan oleh kartu itu memang ya udah itu gitu loh, sangat mewakili kondisi-kondisi kita semua ya, kondisi kesayangan semua. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berlimpah, diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Lihat dulu kondisinya, Besti. Mau cerita tentang apa sih kartunya? Oke. Kadang-kadang dia itu bikin cerita yang aneh, yang sampai Bunda tuh nggak percaya diri. Emang ada gitu ya. Bikinnya tuh aneh, tapi ternyata ada aja. Oh oke, menerima dirinya apa adanya, apapun kondisinya. Penerimaan. Rekonsiliasi, oke. Oh, ini ternyata cerita tentang seseorang yang mau kembali dalam kehidupan kamu. Ini sering banget ya. Seseorang dari masa lalu mau kembali ya. Di sini semesta menganjurkan untuk diberikan deh kesempatan yang kedua ya. Silahkan diberikan, dimaafkan dan diberikan kesempatan yang kedua. Oh, kamu dan dia ini memang berbeda jalan ya. Memang ada perbedaan gitu antara kamu dan dia ya. Perbedaan kita akan lihat. Kita akan lihat, Bunda mau tarik dulu untuk energinya dia yang terkoneksi dengan kamu. Energi dia yang terkoneksi dengan kamu. Energi dia yang terkoneksi dengan kamu. Oke, let's see. Ada the world di sini. Ada justice, oke. Ada the emperor. Ada five of swords, oke. Dan ada king of cups. Bentar, ini kayaknya semua zodiak masuk ya. Iya, oke. Ini buat kamu yang terkoneksi dengan ini ya. Ini semua zodiak masuk, jadi energinya yang ditangkap lumayan luas. Semua zodiak masuk dan sekarang kita cocokin aja dari inisialnya dia ya. Kita cocokin dari inisialnya dia aja, oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Uclik, uclik, ucluk, ucluk. Uclik, uclik, ucluk, ucluk. Oke. Energi yang terkoneksi dengan kamu. Ada beberapa jatuh-jatuh. Bunda mau tarik beberapa. Ini untuk mempersempit ya. Ada N Nona, ada Z Zulu, ada Evanta, ada G Gajah. Ada QQ Bag, ada W Warsawa, ada H Hotel, ada X Extra. Sampai sekarang Bunda belum nemu orang yang namanya pakai nama X. Oke. Ada B Bravo, ada V Vivo, ada Y Yankee, ada T Tango. Ada I India, ada A Alpha. Oke, ini berarti ada berapa ya? Ada 14 ya.
Ada 14 inisial, energinya memang banyak banget, nggak apa-apa. Ini berarti banyak kejadian kayak gini ya. Oke, kita lihat sebenarnya ini orangnya lagi kenapa sih? Ya, ini sebetulnya sih kondisi dia baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja itu ya, apa ya? Mmm, ya ya sebenarnya fine-fine aja gitu loh, baik-baik aja. Artinya ya dia masih sehat gitu, terus kemudian duit juga masih ada gitu ya. Hanya saja sepertinya dia baru mengalami perpisahan dengan seseorang. Ya dengan pasangannya yang pasti ya. Pasangannya itu ya nggak tahu, selingkuhan dia atau pasangan sahnya nggak tahu, tapi dia jelas, sedang habis mengalami perpisahan atau kalau misalnya belum berpisah secara resmi, mereka udah kayak semacam pisah rumah, pisah ranjang, udah begitu ya. Hubungannya tuh udah bener-bener lagi udah mau pisah gitu loh, ya. Itu yang terjadi, makanya terus kemudian dia mencoba untuk datang lagi kepada kamu. Dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih, ya. Secara mental orangnya lagi kena mental banget, lagi down secara mental. Kenapa? Karena dia baru saja mengalami prahara. Wah, kayak apa aja prahara ya. Dia mengalami prahara, intinya dia habis melalui serangkaian konflik yang bikin dia tuh lelah, Besti, bikin dia capek, ya. Sebenarnya saat ini secara perasaan dia udah lelah, udah males cinta-cintaan. Ah, males gua udah nggak kerasa apa-apa, udah di hati tuh rasanya hambar aja ya. Nah, kenapa dia balik ke kamu, pengen balik ke kamu dalam kondisi yang hatinya udah hambar? Iya, itu semata-mata karena pikiran ya, karena pikiran. Karena sebetulnya perasaan dia tuh udah gimana-gimana, udah rasanya kayak udah capek gitu loh, tahu kan ya? Nah, mmm, cuma ya sekarang secara logika yang dia pikirkan bahwa seseorang yang bisa menerima dia apa adanya itu ya kamu gitu loh. Ya makanya di sini ada penerimaan. Kamu yang menerima dirinya apa adanya, apapun kondisinya, ya. Kamu selalu welcome sama dia, ya. That's why kenapa dia pengen rekonsiliasi, karena dia menginginkan sebuah kesempatan kedua dari kamu. Oke, Bunda mau tarik dulu untuk perasaan dia ya. Ini Bunda lagi seneng banget pakai kartu ini, soalnya lucu, warnanya pink 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 gitu ya. Pink pink pink, bling bling. Ada namanya Bunda loh, Sada. Ya, lucu nih. So funny. This card is so cute gitu ya. Tunggu ya, ini kartunya lengket-lengket. Maklumlah kartu bikin sendiri. Mhm. Kartunya lengket-lengket. Oke, kita akan lihat perasaan dia. Kalau insting Bunda sih mengatakan dia sebetulnya masih sayang, masih cinta, tapi ya setelah badai dalam kehidupannya. Tapi kita lihat, kita cek perasaan dia, kita lihat kartunya. Nah, bener kan? Tak akan ada yang bisa mengganti dirimu di hatiku. Jadi ceritanya, ya termasuk dengan pasangannya yang sekarang mereka udah berpisah ya. Pasangannya pun tidak bisa gitu menggantikan diri kamu di hatinya dia. Nggak sama, servisnya nggak sama, kenyamanannya nggak sama, kamu bikin dia nyaman gitu ya. Dan itu tidak bisa dia dapatkan dari orang-orang lain. Iya, dan dia memang nggak sanggup untuk terus bertahan dengan pasangannya yang sekarang. Iya, maksudnya dengan pasangannya yang kemarin ya. Karena ini Bunda lihat mereka sudah kayak di ambang perpisahan. Jadi memang ya sudah, dia dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek yang udah kayak mentok, udah gue nggak tahan lagi gitu ya. Dan dia yakin kok suatu saat kamu dan dia tuh bakalan bersama. Ya, dengan keyakinannya. Edge. No, 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 no. Tunggu ya.
Dikocok-kocok dulu, kocok-kocok, kucuk-kucuk, kocok-kocok ya. Mungkin kita butuhkan waktu, memang mungkin tidak sekarang ya, tapi butuh waktu. Wait ya, ini kartunya agak susah diambil. Tapi memang saat ini dia masih ini ya, masih kayak semacam, masih bingung ya. Masih bingung harus bagaimana, masih dia even tidak tahu gitu masih bagaimana ya, masih intinya masih butuh waktu, masih butuh untuk menenangkan diri, ya. Masih ingin memilih sebetulnya, memilihnya bukan memilih hidup dengan siapa, tapi lebih kepada kayak tunggu dulu deh bentar gitu untuk menenangkan diri dulu ya, karena dia mau mengambil keputusan tuh yang terbaik. Tapi yang jelas untuk kembali kepada kamu itu terlintas di pikirannya dia. Oh, Bunda mau buka 3 kartu ekstra lagi untuk mengetahui lebih jauh lagi pikirannya ya. Karena memang ada perbedaan di antara kalian ya, kau dan aku berbeda. Ini juga ada tulisannya, kamu dan dia itu berbeda jalan, ada perbedaan. Jadi dia yang ingin kembali kepada kamu itu juga ragu-ragu. Apakah hubungan ini bisa berhasil gitu ya? Apakah hubungan dengan kamu tuh bisa berhasil? Tapi ada keinginan untuk reunion dengan kamu atau rekonsiliasi ini ada. Oke, ini ada double. Wait. Oh, ini juga double. Ini double-double ya kartunya. Yang jelas dia pengen kamu bahagia, berarti memang kebahagiaan itu kamu penting, kebahagiaan kamu itu penting di matanya dia ya. Dia ingin menghubungi kamu ya, jadi ditunggu aja. Aku ingin menghubungimu. Oke. Bunda mau tarik dong kira-kira kapan dia akan, sekitaran kapan ya dia akan menghubungi kamu? Kira-kira sekitaran kapan? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Cukup lama ya. Ini sekitaran berapa nih berarti? Wait. Kisaran sekitar 3 bulan sampai 11 bulan. Ya. Sekitaran 3 bulan sampai 11 bulan dia akan trying to reach out. Maksudnya dia akan mencoba untuk nyari kamu. Dia akan mencoba untuk menghubungi kamu kembali ya. Ini kisaran sekian. Cuma Bunda akan lihat ya, kira-kira nanti ceritanya gimana sih kalau misalnya balikan lagi gitu ya. Kalau misalnya balikan lagi, kesempatan kedua untuknya, yang menginginkan kesempatan kedua darimu ya, ini dia pengen kesempatan kedua darimu. Oke, ini sebagai pedoman, kira-kira nanti memang apa ya, orang ini beneran nggak gitu ya. Oh, jadi gini, seseorang yang mungkin dia pernah melakukan sesuatu yang buruk sama kamu ya, pernah melukai kamu, itu biasanya secara mental nggak sehat nih. Ya, jadi di dalam hatinya itu dia nggak sehat. Mentalnya udah nggak sehat lah, rusak gitu ya. Nah, seseorang yang mentalnya nggak sehat, kalau dia nggak sembuh, balik lagi ke kamu, maka dia akan mengulangi hal yang sama atau serupa. Ya, ketika kembali ke kamu ada sesuatu sedikit yang nyenggol dia. Biasanya ada pola. Jadi misalnya dia udah pernah ngalamin ini, akan terulang lagi, akan mengulang lagi. Punya pola seperti itu. Ketakutan untuk ditinggalkan. Nah,
Ini pun juga akan terjadi yang sama, balik ke kamu. Nanti ketika berantem lagi dia akan pergi dengan gampangnya sama seperti dia pergi yang pertama kalinya, ya. Iya, seperti itulah karakter watak manusia. Jadi mungkin begini sayangku, berhentilah untuk mengharapkan orang lain itu berubah, apalagi berubah drastis. Ya, memang jiwa itu bisa berevolusi, orang bisa berubah. Tapi itu hanya sepersekian, 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 sepersekian ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya baru kemudian dia bisa celing berubah sulapan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ini memang egonya tinggi, ya udah gini-gini terus gitu loh. Untuk mengubah seseorang itu nggak gampang loh. Tuhan atau semesta itu untuk mengubah seseorang tuh harus meremukkan, harus dibanting-banting dulu dengan kejadian, dengan peristiwa pahit, bla bla bla. Itu tujuannya untuk melembutkan hati, untuk bikin seseorang itu berubah. Dan itu prosesnya panjang, bisa seumur hidup. Ya, intinya kalau misalnya kamu expect atau kamu mengharapkan, oh ya udah dia akan celing sulapan berkebalikan 180 derajat, ini nggak terjadi gitu ya. Tapi ya udah, yang penting kan dia berusaha menghubungi kamu, berusaha balik ke kamu. Nah, sekarang terserah kamu. Apakah kamu akan menerima dia kembali atau enggak? Ya, yang jelas dia meminta sebuah kesempatan kedua dari kamu. Ya, oke, well, kesayangan, Bunda mau tarik sebuah nasihat, satu nasihat aja buat kamu-kamu yang dalam kondisi seperti ini ya. Bunda jarang-jarang sih bukain kartu nasihat. Terus aku kudu piye, Bunda? Terus aku kudu gimana, Bunda ya? Clover. Oh ya. Gini, ini sebuah pesan yang bagus banget karena gini loh. Penderitaan, kebahagiaan dalam hidup kita, kita semua ya, itu sebetulnya diciptakan sendiri, ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini orang ini datang ke kamu, and then ya udah kamu kelepek-kelepek lagi, kamu kelepek-kelepek buka hati, padahal kamu tahu dia pernah nyakitin kamu, dan kamu tahu bahwa sebetulnya dia belum completely atau belum sepenuhnya berubah, dan kamu terima just because atau hanya karena kamu takut sendirian. Itu berarti kamu menciptakan kehidupan kamu sendiri ya. Next time, kalau ketika dia melukai kamu lagi, ya terima konsekuensinya. Karena hidup itu memang kita sendiri kok yang menciptakan, ya. Jadi ya udah gitu, jangan menyalahkan semesta atau gimana, ya. It's keputusan kita sendirilah yang membawa kita ke realita yang seperti apa, ya sayang. Oke, so bijaksanalah dalam menentukan sikap dan pilihan. Bunda mau lihat readingan ini resonate buat kamu. Iya, nggak apa-apa. Paling nggak kan orang ini akan datang. Paling nggak penjelasan dia atau kembalinya itu dia bikin kamu plong kan ya. Bikin hati kamu plong gitu. Kamu jadi tahu alasannya, jadi tahu yang sebenarnya. Oke, Bunda akan lihat readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Oke. Ada Aries di sini. Ada Pisces di sini. Ada Aquarius, Libra, Gemini. Oke, Gemini energinya cukup kuat. Kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, 6. Ada 7 ya. Ada 7 zodiak yang ke bawah, yang keciduk kali ini. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Apakah ini resonate dengan yang kamu tunggu-tunggu? Ada R, Romeo. Ada J, Jakarta. Ada D, Delta. Ada Z, Zulu. Ada H, Hotel. Ada Q, Quebec. Ada F, Fanta. Ada A, Alpha.
Ada Enoma. Ada M Mama. Biasanya kalau M keluar, P keluar. Tapi kita lihat ya, benerin apa enggak. Ada S Sutra. Ada K Kilo. Ada I India. Ada Evanta. Ada G Gajah. Untuk J Jakarta energinya cukup kuat. T Tango. Ada C Cucak Rawa. Ada W Warsawa. Dan terakhir ada Y Yankee. Oh ternyata P-nya nggak keluar ya. Udah lagi ngambek kayaknya. Mereka lagi pisah rancang. Oke, well, kesayangan. Ini adalah hidupmu sendiri. Jadi pertimbangkan dengan baik ya. Silakan ikuti intuisi. Kalau misalnya memang kamu masih cinta, kamu masih ingin bersamanya, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kalau itu bikin kamu bahagia. Tapi kalau kamu memang merasa bahwa no, it's enough ya, no more second chance, nggak ada kesempatan kedua, ya ambil langkah untuk no way. Pintu sudah ditutup bro, gitu ya. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Biasanya ada tulisannya free reading. Ya, jadi di situ kamu boleh nanya apa aja di YouTube ya. Kapan Bunda? Tunggu Bunda ya. Makanya ya nyalakan loncengnya dan diklik aja tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you. Bye-bye.